Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mudah dimengerti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Hadir. Tenang. Baiklah murid-murid, kali ini adalah materi kita akan membahas materi tentang perlawanan terhadap kolonialisme, yaitu perlawanan terhadap kolonial Belanda, yaitu perang Diponegoro dan perang Padri. Perang Diponegoro latar belakangnya dikarenakan campur tangan Belanda dan karena beban pajak yang berat kepada rakyat. Selanjutnya perang pun terjadi dengan strategi Diponegoro secara bergerilya dan berhasil ditaklukkan Belanda dengan strategi benteng Stelsel. Dan kemudian Belanda juga berhasil menangkap Diponegoro. Kemudian selanjutnya perang pun berakhir dan berdampak pada rakyat dan juga berdampak kepada kolonial Belanda. Selanjutnya perang Padri. Perang Padri latar belakangnya adalah para haji dari golongan Padri yang menolak kebiasaan adat masyarakat, yang akhirnya membentuk kelompok Nansalapan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang buruk, yaitu mabuk, sabuk dan judi. Karena tidak bisa dengan cara kebaikan, maka dilakukan dengan tindak kekerasan dan akhirnya bermuncullah perang. Perang Padri terjadi dan golongan kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Setelah perang terjadilah kesepakatan damai dan Tuanku Imam Bonjol mengatakan bahwa musuh sebenarnya adalah Belanda, dan terjadilah perang melawan Belanda. Perang melawan Belanda pun dengan strategi gerilya, dan Belanda berhasil menaklukkan kaum Padri dan kaum adat dengan cara siasat liciknya menangkap para pemimpin perang, salah satunya Tuanku Imam Bonjol, dan kemudian berdampak bagi rakyat Minangkabau, yaitu Belanda berhasil menguasai daerah Minangkabau. Oke, saya akan menjelaskan mengenai dampak keseluruhan perang Diponegoro atau nama lainnya Perang Jawa. Keseluruhan dampaknya itu telah merenggut 200.000 korban jiwa, diantaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa, atau lebih dikenal dengan Perang Diponegoro, sangat melelahkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan perang, yang menyebabkan kerugian pada pemerintah kolonial dan mengalami krisis keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya kepada kelompok 1 ya. Pertanyaannya, bagaimana dampak perang Diponegoro bagi rakyat dan kolonial Belanda? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan dampaknya. Dampak yang pertama dari peperangan otomatis korban jiwa. Secara keseluruhan, dampak perang Jawa atau perang Diponegoro telah merenggut 200.000 korban jiwa, diantaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Sekian, terima kasih. Baik, mohon izin abang-abang dan kawan-kawan semua, izinkan saya akan mempresentasikan materi tentang perlawanan Minangkabau.
Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pemimpin kaum Padri, mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Kesepakatan damai diadakan di Bukit Marupalam, Kabupaten Tanah Datar. Ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yang artinya Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Imam Bonjol meninggalkan benteng karena dengan strategis gerilya, sementara itu yang dikuasai Belanda. Kemudian dia keluar dari hutan dan ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado hingga meninggal di sana. Kolonial Belanda berhasil menerapkan siasat licin yang berjuang pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang Minangkabau kembali terjadi. Pada saat itu kolonial Belanda lebih unggul dan lebih hebat, sehingga pada tahun 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Karena banyaknya kehilangan pemimpin menyebabkan kekuatan Minangkabau pun semakin melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Berakhirlah perlawanan Minangkabau oleh kaum Padri dan adat melawan penjajah kolonial Belanda. Terima kasih. Baik, dari presentasi yang tadi kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Terima kasih Indi atas pertanyaannya. Kami ulangi kembali dari Indi. Bagaimana dampak perang Padri terhadap rakyat dan kolonial Belanda? Rakyat yaitu semakin berkuasanya Belanda di Minangkabau dikarenakan banyaknya kehilangan pemimpin sehingga kekuatan Minangkabau pun semakin melemah. Sedangkan dampak bagi kolonial Belanda yaitu semakinnya berkuasa Belanda di Minangkabau. Mungkin dari yang lain ada tambahan atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup sekian. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak kepada Indi. Sudah. Hadir. Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.